melalui ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Dan surga adalah tempat terakhir pujaan hati kita bagi orang yang mau. Mungkin di antara kita yang tidak mau surga langsung. Hah? Tidak ada, pasti tidak ada. Masa pengen neraka? Tidak mungkin. Dan untuk bisa mendapatkan surga butuh waktu, butuh meluangkan waktu, butuh pengorbanan waktu. Dan hari ini adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hadir pada kesempatan ini adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mudah, Pak. Tidak ada di sini, Pak. Tidak mudah. Kalau Allah tidak memberikan hidayah taufik kepada kita, tidak mungkin kita boleh di sini. Betul? Betul. Dan kalian adalah pilihan Allah agar Allah bisa menuntaskan kalian masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu pada kesempatan kali ini itu adalah suatu anugerah, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita pada kesempatan kali ini. Menjadi saksi. Ingat itu. Jangan-jangan kita sholawatan ke Ustaz katanya tidak mau mengkopi paste tidak? Apa? Wes pokoknya meneladani apa yang ajaran Rasulullah dikopi pastikan dalam kehidupan sehari. Yang namanya ngaji itu nggak pernah. Cuma sholawatan doang. Ya, kemudian yang namanya taklim, kemudian jamaah dan sebagainya tidak mau sama sekali. Dan Rasulullah akan menjadi saksi kita. Wajibna bika syahidan ala haula. Jadi besok hari kiamat itu akan dihadirkan atas perbuatan kita mengisi memaukan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini temanya apa? Cara cerdas menyikapi perbedaan. Sebenarnya salah. Terus aku pun lupa ya, Pak. Bukan cara cerdas mensikapi perbedaan. Kemarin saya tuh SMS sama Ustaz Fauzan. Itu cara cerdas mensikapi kesalahpahaman. Bukan keperbedaan. Itu loh, Pak. Coba yang mau tahu perbedaan dengan salah paham. Ayo. Bedanya apa? Nggak beda. Bedanya apa? Kalau salah paham RPS, perbedaan RPP gitu. Perbedaan dengan salah paham berbeda jauh. Jauh. Coba dapat tahu. Cara cerdas mensikapi kesalahpahaman. Kira-kira efeknya lebih banyak, lebih cenderung yang perbedaan atau salah paham? Salah paham luar biasa pengaruhnya. Sampai kalian bersalah paham dengan istri Anda, anak dengan orang tua, ustaz dengan muridnya, amir dengan jamaahnya, salah paham. Kalau yang beda pendapat biasa, ya kan? Salah paham. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang cara smart, cara cerdas mensikapi kesalahpahaman. Ada yang pernah salah paham? Gagal paham banyak nih. Potensi umat Islam untuk salah paham itu besar. Jangankan anak istri atau istri suami, ustaz sama murid ataupun amir sama jamaahnya, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama yang nama komunitas Ansor itu salah paham kok. Itu Rasulullah apalagi kita itu ceng-cengpo seperti ini. Rasulullah dengan kaum Ansor yang mendapat predikat radhiyallahu anhum wa radu an, dan mereka dari Allah SWT. Itu pun salah paham yang dijatah oleh Rasulullah, yaitu surganya Allah SWT. Itu pun salah paham kok. Rasulullah dan kaum Ansor salah paham. Maka dari pada kesempatan kali ini, yuk kita bicara tentang cara mensikapi, cara cerdas Rasulullah mensikapi tentang kesalahpahaman. Setuju? Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada suatu kesalahpahaman Rasulullah dengan kaum Ansor, dan itu adalah memberikan pelajaran buat kita pada kesempatan kali ini. Ilmu yang sangat luar biasa.
Barangkali kita nanti bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ternyata Rasulullah dalam sahabat seperti itu toh, gitu. Hal ini terjadi setelah terjadinya perang Hunain. Perang Hunain tahu? Pernah? Pernah? Pernah ikut? Enggak pernah. Pernah dengar perang Hunain? Pernah pakai. Pernah, barusan. Belum ya. Nah terus saat ini perang apa? Perang Tabuk, perang Uhud. Perang Hunain menang mana? Masa perang Hunain nggak pernah ingat? Lapat nasarakumullah fi mawadin katsiran wa yawma Hunain. Apa enggak ada? In a'jabatkum kathratukum wa lam tughni ankum syai'a al-ayat. Oh, perang Hunain. Nah, sebelum kita melangkah ke sana, terlebih dahulu sedikit banyak kita cerita tentang Hunain, perang Hunain. Jadi setelah Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, ya kan? Maka yang namanya kabilah atau suku-suku yang besar saat itu yang masih berdiri, yaitu suku Hawazin dan Thaqif, itu merasa gak enak. Jangan-jangan nanti Rasulullah menyerbu kita. Dan sebelum mereka diserbu, ya 10.000 ditambah 2.000 orang itu yang masuk Islam dari orang Quraisy tadi. Berarti ada berapa? 12.000 orang ikut perang Hunain. Dan dari sebagian mereka itu ujuk gitu, ujuk enggak? Sombong. Kita itu nggak akan kalah. Karena apa? Banyak pasukan. Banyak gitu loh. Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampus gitu. Makanya Allah mengatakan laqad nasarakumullahu fi mawadin katsiran. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian di peperangan yang paling banyak. Apapun perang dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah. Wa yauma Hunain, dan ingat perang Hunain. In a'jabatkum kathratukum. Mereka songkak, mereka sombong dengan banyaknya tentara yang Ada. Yang ada saat itu. Sombong dia. Balam tumin angkum syai'a. Dan kebanyakan yang banyak itu ternyata tidak ada sedikit pun yang bermanfaat untuk mereka. Artinya kok kalah. Kalah. Untuk fase pertama kalah. Untuk fase pertama kalah. Ini ada suatu mis namanya. Mis apa? Salah paham. Bukan. Kamu komunikasi mis tawakal gitu. Mis tawakal. Kamu komunikasi mis tawakal. Tidak pasrah kepada Allah SWT. Sombong. Ya, mustawakal. Nah, akhirnya singkat cerita, menyadari, ya, itu bukan Rasulullah yang mengatakan, atau bukan siapa? Hanya orang-orang segelintir orang yang merasa bahwa dirinya sudah masuk Islam. Mungkin kita kalah, kita terlalu besar tentaranya, 12.000 orang, coba bayangkan, banyak, paling banyak. Ternyata pas pertama kalah karena kesombongan tersebut, ya kan? Meniadakan Allah, mustawakal kepada Allah SWT. Akhirnya Rasulullah bersama menyadari taubat. Akhirnya lanjutannya adalah menang perang Hunain. Pas pertama kalah, pas selanjutnya menang diraih oleh umat Islam saat itu. Dan pada saat menang, maka yang namanya ghanimah, harta perang, harta rampasan perang fight itu paling banyak. Ada 24.000 unta perang, ada 40.000 kambing dan lain sebagainya. Sampai diceritakan oleh orang demonstran, tapi itulah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hatinya berbahaya. Ketika pembagian ghanimah tersebut selesai, ya pokoknya perang itu selesai, lalu Rasulullah di tempat Jarona itu menunggu orang Quraisy yang kalah tadi supaya apa? Siapa tahu mereka masuk Islam gitu. Ditunggu sambil pembagian ghanimah.
Ternyata saudaraku, ada suatu pemandangan yang tidak enak di saat itu. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ghanimah kepada kaum Quraisy, pembesar Quraisy dan kabilah-kabilah Arab. Dan kaum Ansar yang ikut perang saat itu bersama Rasulullah tidak mendapat sedikit pun dari ghanimah tersebut. Apa? Tidak dapat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sa'ad al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan demikian. Lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ata min tilka al-ataya fi Quraisy wa qabail Arab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai membagi-bagikan ghanimah kepada kaum Quraisy, kepada pembesar-pembesar Quraisy dan kabilah-kabilah Arab saat itu, maka terjadi pemandangan yang tidak mengenakan di kalangan kaum Quraisy, di hati kaum Quraisy, kaum Ansor. Yang perang waktu itu kaum semua Muhajirin sama bareng. Semua kaum Ansor tidak mendapatkan sedikit pun harta yang ghanimah tersebut. Walau yang Ansor dan kaum Ansor tidak mendapatkan sedikit pun harta daripada ghanimah tersebut. Dan ini wajah dari hadal hayy min al-ansar fi al-muslim, dan itu menjadi suatu kekecewaan di hati orang-orang Ansar, kecewa banget. Coba bayangkan seperti Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan itu masih kafir gitu kan. Nanti akhir masuk Islam. Itu dikasih berapa? 100 onta perang ya. Onta perang itu 100 onta perang, satu onta itu kira-kira gone sing paling sedikit itu 100 juta ya. Kalau 100 juta dikalikan 100 onta itu berapa? Berapa M? 10 M Pak. Wene Korea wene tahunan lho ini 10 M. 10 M. Abu Sufyan itu mendapat 10 M, 100 onta. Kalau satu onta itu 100 juta. Padahal yang nama sekarang ini mungkin sampai 500 juta. Anggap aja yang paling kecil aja. Paling kecil 100 juta. Itu kali 100 saja, itu sudah 10 M. Bayangkan, Abu Sufyan yang saat itu menjadi musuh kaum Ansor itu mendapat 100 onta. Belum anaknya Muawiyah bin Abu Sufyan 100 onta. Zaid anaknya lagi yang dua itu 100 onta. Satu keluarga berapa? 300. Berarti berapa? 30 miliar Pak. Coba bayangkan. Bayangkan saja. Bayangkan. Dan yang paling aneh, kita tahu di Hawazin itu dikomandani perang waktu itu ya, pas macam komandan perangnya itu orang muda, umur 30 tahunan lah, ya, seperti Mas Fatih lah, komandan itu. Ya, itu dia masuk Islam dikasih yang namanya 100 onta, Pak. Yang namanya Malik bin Auf. Ya, Malik bin Auf itu yang kepala Rasulullah, yang ingin menghabisi Rasulullah, dikasih sama Rasulullah 100 onta. Dan yang menyedihkan, kaum Ansor yang perang selama itu habis-habisan, yang nampak padang pun itu pedang itu ada yang namanya darah itu belum sampai kering, itu tidak mendapatkan sedikit pun dari ghanimah tersebut. Coba saya tanya pada kalian, kalau seandainya kalian ini, setiap diri kita itu menjadi kaum Ansor, apa yang kamu lakukan? Kira-kira apa? Berdoa. Ngomong karo Rasulullah. Rasa isi. Ini sudah terjadi ini. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Kalau di antara kita, setiap diri kita itu sebagai Ansor, yang perang dengan kita itu dikasih ghanimah miliatan gitu. Sementara kita yang perang mati-matian, taruhan nyawa, tidak dapat apa-apa.
apa itu? Masya Allah. Maju tamunya. Selamat datang Pak Basrem, Pak Paksan dan yang lain Batul. Ini kayaknya bawa apa? Bakso. Bakso beranak. Jadi saya ulangi, orang yang perang selama ini Ansor itu perang mati-matian sampai naik darah itu belum kering, justru tidak dikasih Rasulullah sedikit pun, coba bayangkan. Maka hendaknya coba kita dari setiap kita ini menjadi orang Ansor coba. Ketika kita tidak mendapat sesuatu dari kita perang mati-matian, sementara musuh kita orang yang mau menggal Pak Rasulullah seperti tadi apa? Malik bin Auf itu dikasih 100 onta, Abu Sufyan 100 onta, Yazid 100 onta, Muawiyah dikasih 100 onta. Itu musuh-musuh kita. Sementara kita perang dengan Rasulullah tidak kasih apa-apa, tidak dapat apa-apa pun coba. Coba kira-kira. Jadi Ansor Rasulullah nyok. Mangkel lah, ngowo loh Pak. Hendaknya kita menghayati apa yang dirasakan Ansor. Nanti apa? Karena Ansor nanti akan ngomong kata kathurat fihim pola. Sampai itu namanya pemberitaan kejengkelan, kegundahan, kekagetan, ketidakpuasan atas sikap atau kebijakan Rasulullah itu sampai isu itu menyebar viral. Kata kathurat fihim pola. Viral itu sepanjang. Jadi viral. Isu membahana. Kata kola koinhum. Jadi sekali ada yang mengerti. Rasulullah, masya Allah. Rasulullah sudah ketemu dengan kaumnya, sudah kita gitu. Sudah ketemu dulu dewe gitu loh. Betul enggak? Kaumnya kaum Quraisy kan? Iya. Rasulnya dari Mekah kan? Kaumnya apa? Quraisy. Jadi orang sudah tidak sebagai kaum untuk ayo aja ketemu kaum dewe. Jadi ninggalin kita deh gitu. Coba bayangkan kata-kata kejam gitu, Pak. Bahkan ada yang mengatakan dari perasaan mengatakan Yastaghfirullah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni Rasulullah, coba bayangkan. Nabi ngomong coba. Semoga Allah mengampuni Rasulullah. Seharusnya kan Allahumma fir laka, Allahumma fir lahum. Semoga engkau diampuni. Seharusnya Nabi mendoakan kalian, bukan kalian mendoakan Nabi gitu loh. Astaghfirullah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni dosa Rasulullah, coba bayangkan kejam kata-kata yang pedes itu. Bahkan Darwah itu mengatakan kalau pada saat diting saja kita itu dibutuhkan. Pada saat membagi ghanimah kita dilupakan, coba bayangkan. Ngeri Pak, sakit tuh kalau ketemu dengan Rasulullah, sudah sakit jadi ini. Sakit tuh, ya. Dan setiap kita tolong menyadari kita ini orang Ansor misalnya. Kalau seperti itu wajar nggak? Wajar. Pakai lagi Rasulullah. Ya wajar karena apa? Memang nyata itu. Mereka mengatakan lagi ya Rasulullah kau mau. Rasulullah sudah ketemu karo balai dewe, sudah ketemu dengan keluarga besarnya, sudah tahu dan sudah ketemu dengan kaumnya. Udah akhirnya apa? Rasulullah meninggalin kita, lupa dengan kacang, lupa yang selama ini berkorban sama-sama. Lupa kulitnya. Kacang lupa kulitnya, tapi nak kacang enggak kulitnya enggak masalah. Kacang lupa dengan kita, coba bayangkan. Akhirnya isu tersebut terdengar di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dengar. Timbul kesalahpahaman, paham ya? Mereka tidak tahu, kaum Ansor itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa dikasihkan mereka? Ghanimah itu banyak itu dikasihkan mereka. Kenapa? Mereka tidak tahu, salah paham. Maka salah paham itu bahaya Pak, itu kan menjadi fitnah. Kalau tidak diatasi segera. Contoh
misalnya, Ustaz tahu ya, punya mobil ngambil ya. Demi menolong. Itu untuk apa? Kita nggak tahu. Cuma kita tuh ngomongin oridol gitu. Di bocuan kamu ini ya, macam-macam dan saya. Orang nggak kenal. Orang pasti. Banyak Pak. Salah bahasa itu ada. Padahal Ustaz Fauzan meminjami mobil itu untuk apa? Agar dia itu bisa sering jamaah di masjid. Cuma itu doang. Sebatas saja dinding kaca woy. Masih dinding kaca. Sebatas itu saja. Lain itu enggak. Kan gitu. Tujuannya apa? Tapi kalian itu jumbo-jumbo lihat atau yang lain, pengurus yang lain itu buruk sama kalian yang namanya Ustaz Fauzan gitu loh. Cemburu Pak. Jauh dari istrinya ternyata dekat dengan orang lain kan bahaya gitu. Mereka tidak tahu maksudnya apa. Sama dengan Rasulullah. Rasulullah memberikan yang miliatan tadi 100 onta yang lain sebagainya dan kambing sebagainya termasuk pasukan yang lain diberikan pada kaum Quraisy dan kabilah-kabilah Arab. Sementara orang yang berjuang bersama Rasulullah yang Ansar itu tidak dikasih apapun sedikit pun atas ghanimah tersebut. Dan itu di Rasulullah SAW. Coba lihat tindakan Rasulullah. Cara Rasulullah. Cara cerdas Rasulullah menghadapi, mensikapi kesalahpahaman. Apa yang dilakukan pertama kali? Hah? Upload video, upload video di Facebook. Yang pertama kali dicari oleh Rasulullah adalah pentolan itu. Orang dia nanti kowe ngomong ini, kowe ketanya Rasulullah ini ya, aku ini ya. Enggak tanya satu enggak. Tanya pentolan, Kalau pentolannya kok pimpinannya kok paham, berarti sudah menyebar, udah enggak? Pentolannya wae gampang. Udah. Cekel pentolannya. Maksudnya ada isu misalnya Ustaz Fauzan ini sekarang penolakannya sopo ini oke Mas Adil benar ini apa kabar seperti ini ada kabar yang nggak balik ini benar gini maka Rasulullah memanggil yang namanya tokoh dari kaum Ansar yang namanya Sa'ad bin Ubadah. Fadakhala ala Sa'ad bin Ubadah, kemudian datanglah yang Sa'ad bin Ubadah dari. Lalu dia bercerita. Nah ini loh. Tindakan yang kedua minta klarifikasi. Bener nggak? Gitu. Ya. Ini klarifikasi. Beliau ini minta kepada yang Sa'ad bin Ubadah untuk ngomong. Kenyataan di lapangan itu gimana? Paham ya? Karena apa? Orang ini jujur. Kalau penolakannya, saya ahli dan bijaksana, maksudnya gue guys. Saya benar-benar amanah gitu loh, tak cekel gitu. Pak Adin misalnya, ya. Ustaz Fauzan ini orang masalah gitu tadi, masalah akhwat tadi. Pak Adin, mau benar. Pak Adin, jelas yang namanya berkomentar kejujuran itu luar biasa. Gitu. Benar itu, sama diisukan seperti ini gitu. Padahal dibujuk kok ini. Tidak tahu maksudnya ada Fauzan. Nah, pertama dicekel terus minta klarifikasi. Lalu yang nama Sa'ad bin Ubadah itu mengklarifikasi atas akar rumput yang ada di lapangan. Akar rumput apa ya? Masalah kenapa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadzal hayya qad wajadtu 'alaika fi anfusihim lima sanata fi hadzal fai alladhi asabta wa samta fi qaumika wa a'taita ataya idama fi qabail a'rab wa lam yakun fi hadzal hayy min ansari syai. Maksudnya dia ya Rasulullah, sesungguhnya telah terjadi ketidakenaan di dalam hati para kaum Ansor atas kebijakan panjenengan, atas kebijakan engkau yang mana mereka melihat sendiri bahwa Anda itu membagi-bagi ghanimah kepada kaum Quraisy dan kabilah-kabilah Arab, sementara orang Ansor tidak mendapatkan sedikit pun. Mereka kaget, mereka kecewa, mereka jengkel. Oh, balik bener. Bener nggak?
bencana Rasul itu cerdas nih. Nak kira, ya, nak kira ini enggak. Sekarang nggak usah, semua gitu. Dan nanti coba ada tindakan selanjutnya, oke. Nah terus tindakan Rasulullah kan yang ketiga, coba lihat. Mendengar perkataan dari Sa'ad bin Ubadah dari akar rumput itu, maka Rasulullah tanya kepada Sa'ad bin Ubadah dengan pertanyaan yang sangat tajam. Coba bayangkan. Pertanyaannya gini. Fa'aina anta min dzalik ya Sa'ad? Posisi kamu itu dalam hal ini di mana kamu? Kowe mbalani aku? Apa mbalani mereka? Gitu. Kowe posisimu di mereka atau di saya? Gitu. Udah enggak? Fa'aina anta min dzalik ya Sa'ad? Posisi Anda itu di mana? Oh, kalau Anda sebagai Sa'ad nih. Hah? ABS asal Bapak senang. Tidak bisa. Ini orang amanah gitu, orang amanah banget gitu. Nah, kira-kira dengan bisa jadi Saat Ubadah gimana? Kira-kira Pro ansor. pasti takut ya. Dia dari candanya ngelok, ngelok. Ini pasti ngelok. Ngalah kayak gitu. Ya kan? Hah? Menurut lo, berarti zaman dekengi Rasulullah itu. Saat bin Ubadah, jawabannya luar biasa. Ya Rasulullah. Setelah ditanya, posisi Anda di mana? Nah, akhirnya dia menjawab gini. Ya Rasulullah, ma'ana lahu min qawmi wa ma'ana. Gitu. Sesungguhnya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini bagian dari mereka. Caranya. Aku adalah bagian dari mereka. Wa ma'ana, dan siapa aku gitu loh. Udah enggak? Artinya apa? Podo karo mereka gitu. Maksud enggak? Iya. Podo karo mereka. Aku yang kecewa gitu loh maksudnya. Aku yang kecewa, tapi bahasanya ini enak gitu loh. Nah sampean ora piye wae, ngene kok dode-dode sore kok ngene gitu. Sampai nyalahke orang tapi enggak. Dia berpihak pada kenyataan yang ada. Kenapa? Dia mau ngasor gitu loh. Dia merasakan mengetahui sendiri bahwa Rasulullah kebijakannya seperti itu tanpa memberikan sedikit pun pada kaum. Sehingga timbul salah paham yang sangat luar biasa. Dan saya termasuk bagian dari mereka ya Rasulullah. Apa artinya saya? Makna saya enggak. Ya artinya bodoh lah orangnya. Kalau gitu. Nah ini loh. Sikap selanjutnya Rasulullah mensikapi kesalahpahaman apa? Langsung saat itu dieksekusi. Jadi ketika Anda punya masalah dengan keluarga Anda, dengan istri Anda, jangan tunda-tunda. Karena itu akan menjadi bom waktu. Dan itu akan menjadi fitnah. Kalau Anda dengan istri Anda pernah ada misalnya contoh ya, sampai pulang dari Korea nanti Mas Tasir misalnya, pulang geger karo istrinya, ternyata ngomong-ngomong di fitnah, itu kan di video anak kono ya. Kalau didiamin Mbak, itu renggang Mbak, dingin Mbak. Tahu dingin ya? Orang musim dingin Mbak. Dingin. Saya aja kamu udah kan. Dingin Mbak. Karena apa? Semakin lama semakin dingin, betul Mas ya? Semakin dingin, kerenggangan itu semakin ada gitu. Kalau Anda nggak ngatasi segera, bahaya, utak rumah tangga kalian. Ketika istri Anda, anak Anda dengan Anda sendiri sebagai orang tua, anak-anak punya masalah dan Anda tidak menyelesaikan, anak tidak akan percaya dengan Anda. Amin. Kalau punya masalah jangan jamaah, dibiarkan saja. Maka masjid sepi. Dia semarang malu Amir. Enggak apa? Ya kan? Maka dari itu ketika punya masalah, semat yang cerdas adalah langsung atasi. Paham? Jangan ditunda-tunda. Itu akan menjadi bom waktu. Dedak kabeh, ya kan? Betul? Cerdas ini. Tapi kenyataan di lapangan kita apa? Gosek, enggak. Betul? Aku izin kok. Izin aku pakai wong. Ini masalah harga diri. Ya. Ketika kita tidak bisa menyelesaikan segera, kita hancur nantinya. Kita tidak akan dipercaya.
apalagi kaitannya dengan hal-hal misalnya akhwat, kaitannya dengan uang, masalah dan sebagainya, selesaikan segera. Ketika uang aja misalnya 100 won saja, misalnya 1.000 won, nggak selesaikan, dikira mengambil. Kalau Anda nggak selesaikan, Anda tidak akan dipercaya oleh orang. Sama sekali tidak akan percaya. Karena apa? Anda membiarkan larut tanpa Anda mengeksekusi lebih awal. Paham? Jadi saat itu juga yang nama Sa'ad bin ketika Rasulullah tanya pada saat tadi, maka Rasul tidak akan apa? Fasma ali qaumaka fi hadhil qadhira. Kumpulkan mereka, kumpulkan kaum kalian Ansor ke tanah lapang ini bertemu pada saya, menghadap saya. Kumpulkan, coba langsung eksekusi. Fasma ali qaumaka fi hadhil qadhira. Kumpulkan mereka, kumpulkan kaum kalian untuk menghadap saya di lapangan ini. Fakhraja Sa'ad. Saat orangnya keluar. Kemudian fajama'an nasa fi dzalika hadira. Mereka kumpul di suatu lapangan yang telah disediakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada suatu pemandangan yang tidak baik. Dan ini tindakan selanjutnya sikap Rasulullah kesabaran. Faja'a rajulun minal muhajirin falaqahum fadakhalu wa ja'a akharu waradahum. Ketika mereka kaum Ansor itu kumpul gini, ternyata ada kaum muhajirin yang datang gitu. Datang. Apa tindakan Rasulullah? Fardahu. Ketika Rasulullah melihat orang muhajirin itu datang ke tempat kaum Ansor tadi, maka Rasulullah meminta muhajirin untuk pulang. Kamu nggak usah campur tangan. Itu urusannya dengan kaum Ansor. Luar biasa berani itu. Karena tidak ingin yang namanya hingga terjadi rivalitas apa? Rivalitas suku, geng. Udah kayak geng. Nanti komunitas satu dengan komunitas Ansor geger, Pak. Dan yang kedua tidak ingin merendahkan kaum Ansor di depan muhajirin. Luar biasa itu. 4 mata gitu acaranya kita. Kalau ada masalah 4 mata, ojo ngomong karaoke. Ketika Anda punya masalah di depan umum, kamu tuh maling dan sebagainya, nggak baik. Itu nggak gentle kan ya, nggak smart, nggak cerdas, bodoh. Ya, Anda maling, 4 mata dengan saya, bener nggak? Yang gitu, betul kan? Jadi jangan pertunjukkan kelemahan orang lain di depan orang lain, nggak boleh. Rasulullah SAW karena masalahnya dengan kaum Ansor saja, ini kan dengan Ansor. Orang wajib bilang, no way, keluar, kan gitu, keluar. Itu urusan saya dengan kaum Ansor, kan gitu. Luar biasa. Berani nggak saudara? Karena kadang-kadang itu pengen apa? Seperti kita di lapangan pengennya apa? Dan orang lain tahu bahwa kita itu hebat gitu loh. Kontak hebat. Enggak. Ini masalah pribadi. Jangan merendahkan orang lain di depan orang lain, enggak baik. Rasulullah telah memberikan contoh kepada kita. Paham ya? Jadi kalau ada masalah jangan di depan umum. Yuk di kamar. Ya, kamar. Ketika Anda dengan ngomong kalau istri Anda beget dan sebagainya, jangan di depan anak, enggak api. Ya, enggak api. Wah, anaknya beget terus, nonton terus lagi. Masuk kamar, penonton kecewa. Tapi lain acara. Ketika anak dimarahi, itu jangan saja. Misalnya anak itu gak salah, kemudian bapak itu marahi, tolong sang istri jangan ikut marahi, atau membantu dia, karena membantu artinya melindungi sang anak. Ketika sang suami itu marahi anak, biarin sang istri dengerin aja, atau sebaliknya, sang istri memarahi sang anak, maka sebagai bapak jangan ikut campur. Kau kan dari ini, oh jadi don. Tapi kalau Anda balani sang anak ini, merasa tidak salah. Benar? Berarti anak itu merasa ada dekingan gitu loh. Siap badan, bapak lu dekengnya. Apa? Kowe ngomong-ngomong karemu bapak dekengi. Akhirnya dia suka karo bojo gitu loh. Maka dari itu ketika Anda salah dengan anak salah dengan Anda, ya tolong jangan ikut campurkan dengan istri. Udah, istri dengar atau Anda dengar istri ngomong sama anak marahi, Anda
Anda dengarkan saja di luar. Oh, gitu masalahnya. Selanjutnya dekati dia. Oh, cara gitu. Selesai, Ibu, sudah selesai, dekati dia. Itu tadi bilang apa? Ibu itu sayang kepada Anda. Ibu itu sayang mengenai Anda. Saya melakukan seperti itu. Sehingga tidak down gitu loh, beneran. Tapi pada saat ketika yes itu jangan, itu akan merasa dia oh menang aku, gitu. Jangan. Biarin dimarahi Ibu, setelah selesai Ibu, udah. Yang dari Ibu itu sayang dan tolong minta maaf pada Ibu. Enak ya? Oh, keluarga harmonis kan. Tidak ada satu dendam. Betul Pak? Kan gitu. Pernah terjadi seperti itu? Hah? Sering? Masa? Sering. Ya caranya seperti itu. Itu cara tegas Rasulullah kan gitu. Jadi ketika Rasulullah berhubungan bermasalah dengan Ansor ya Rasulullah dengan Ansor. Jangan main-main dengan yang lain. Gitu. Muhajirin datang, nah no way, nggak bisa, ini urusan saya dengan Ansor. Kemudian falamas tamau atau saat ya. Dan setelah mereka kumpul, kemudian saat itu datang. Qatis tama'ala ka hadzal hayy minal ansar. Ya Rasulullah, mereka sudah kumpul. Orang Ansar sudah kumpul untuk bisa mendapatkan perintahmu segera. Ya. Sudah kumpul untuk mendapatkan apa yang menjadi perintahmu segera. Akhirnya qala fa'atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hamidallahu wa sana alaihi billadhi huwa lahu ahlun. Rasulullah menemui mereka. Contohnya Ansor. Rasulullah datang menemui mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan pertama kali adalah memuji Allah. Fa'amidallahu dan kemudian menyanjung Allah. Karena yang patut dipanjung adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya intinya, ya ma'asarul ansor. Hei kaum Ansor, hei orang-orang Ansor. Ma qalatum balaghatni ankum. Aku tahu kalau Anda itu ngomong masalah aku. Aku tahu kamu beberapa hari ini. Aku dengar sendiri telinga saya bahwa kalian ngomong aku, bahwa kalian mengatakan hanya Rasulullah, bahwa Rasulullah saudaranya, bahwa Rasulullah bertemu dengan kaumnya. Bahkan Anda mengatakan Nafiullah wa Rasulullah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Rasulullah. Itu sangat menyakitkan hati saya, gitu. Betul nggak? Aku dengar itu saya. Kalian ngomong gitu aku dengar. Kan gitu Rasulullah bilang gitu. Wajiran dan wajah temuha yang musyrikum. Aku tahu kalau kalian tuh sakit hati. Karena gara-gara apa? Gara-gara tidak dibagian dalam ghanimah. Aku tahu kalian itu ada perasaan yang tidak enak di dalam hati kalian. Lalu Rasulullah mengatakan, alam atikum dolalan fahadakumullah. Ingat saudaraku. Rasulullah sekedar mengungkit jasa-jasa Rasulullah kepada mereka. Kalau masuk alam atikum dolalan fahadakum. Bukankah kalian, aku datang pada kalian di saat Anda kufur, di saat Anda kafir, dan Allah memberikan hidayah pada kalian lewat aku. Udah maksudnya. Ingatkah kalian? Dan itu fakta, kaum Ansor. Ketika aku datang pada kalian dalam keadaan kufur, dalam keadaan tidak iman kepada Allah, dan Allah memberikan hidayah pada kalian lewat aku. Itu fakta. Kamu dengar itu kaum Ansor? Dan yang kedua, wa'ala tanfa'unakumullah. Kaum Ansor, bukankah ketika aku datang pada kalian dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak punya apa-apa, dan Allah sekarang enggak mengkayakan kalian, mensejahterakan kalian, dan kalian terpandang di jasa Arab karena aku. Tahukah itu? Dan itu fakta Ansor. Dan yang ketiga, wa'adaan fa'alaf baina qulubikum. Hai kaum Ansor, ketahuilah bahwasanya ketika aku datang pada kalian dalam keadaan perang saudara Aus bin Khazraj, dan Allah telah menyatukan kalian lewat aku. Dan itu fakta, hai kaum Ansor. Mereka diam, Pak. Memang kenyataan seperti itu. Udah kan? Boleh mengungkit tapi ikhlas. Ya. Tapi kalau kita enggak mengungkit tapi enggak ikhlas untuk membenarkan. Karena kalian tipe-tipe kalian itu bukan mencari
mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Tipe kita itu harusnya mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran gitu. Udah tak? Nah gitu. Jadi Rasulullah mengklarifikasi bahwa bukankah aku datang kepada kalian dalam keadaan Anda kufur dan Allah memberikan hidayah pada kalian dan lewat aku, dan kalian pada saat itu miskin dan aku datang dan Allah memberikan kekayaan pada kalian dan Anda terpandang di Jazirah Arab. Dan ingatlah wahai kaum Ansor, ketika Anda perang bersaudara antara Khadraj dan apa? Aus ya, akhirnya Aus perang dan Allah menyatukan hati kalian lewat aku. Dan itu bukti ya kaum Ansor. Maka mereka jumpa kenyataan. Kenyataan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ala tujibani ya masalah Ansar. Kenapa kalian tidak menjawabnya? Kenapa kamu tidak membantahnya? Kenapa kamu tidak membantah? Kalian kenapa tidak membantahnya ya kaum Ansar? Kamu kan bisa membantahnya. Bukankah kalian juga punya jasa pada saya sebagaimana aku jasa pada kalian?" Mereka mengatakan, "Wa bimada namsika ya Rasulullah." Dengan apa saya harus membantahnya? Dengan apa aku harus mendebatnya? Dengan apa aku harus membalasnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, walillahi wa rasul. Kemudian mereka mengatakan, walillahi wa rasulihi manwan fadl. Demi Allah, bahwa keutamaan dan kemurahan apapun itu dari Allah dan Rasulnya, dan itu lebih dari itu semua. Akhirnya Rasul mengatakan, wallahi law syi'tum laqultum fala sadaqtum wa saddaqtum. Rasulullah mengatakan, demi Allah, kalau kamu mau saja, kamu bisa mengungkit apa yang menjadi jasa kalian terhadap aku sebagaimana jasa pada kalian. Kamu bisa kok, dan kamu pasti benar. Dan aku membenarkan kalian. Dan itu kalau kalian mau pasti benar, dan aku membuktikan, dan aku akan membenarkannya. Wasatitum, dan aku pasti membenarkannya. Kamu kan bisa ngomong. Apa omongannya? Ataitana mukadzdzaba fasadaqnaka? Bukankah engkau Rasulullah ketika engkau datang kepada kami, Anda itu diusir, Anda itu didolimi oleh orang-orang Quraisy, dan kami yang membenarkanmu? Kau bisa ngomong gitu kok. Seharusnya kau bisa ngomong gitu, wahai Ansor. Bukankah engkau Rasulullah, kau datang kepada kami dalam keadaan Anda didustakan oleh kaum kalian, dan aku membenarkannya? Dan yang kedua, wa makhdulan fanasornaga. Bukankah ya Rasulullah, kamu yang berlamat kami dalam keadaan Anda dihinakan oleh kaum kalian, dan aku penolong kalian, dan aku penolong kamu, aku membelamu. Kau bisa mengatakan demikian? Memang benar, tanyaan benar. Memang aku datang ke sini dalam keadaan aku dihina oleh kaumku, dan kalian yang membantu saya, kalian yang menolong saya. Wadarati dan fa'awainaka, bukankah engkau Muhammad, kau datang kepada kami dalam keadaan Anda diusir oleh kaummu, dan aku yang memberikan tempat tinggal? Dan itu aku benarkan. Kenapa kenyataan mereka? Aku hijrah diusir oleh kaum Quraisy, dan kalian yang memberikan tempat tinggal pada kami. Dan yang terakhir, wa'ilan fa'alainaka, bukankah Muhammad, kau dalam keadaan terusir pada hijrah tidak punya apa-apa? Ikan hijrah tidak bawa apa-apa tuh. Pakaian doang. Dan kalian tidak punya apa-apa, dan kami yang mensucikan Anda. Kamu bisa mengatakan demikian kok. Coba ya, Rasulullah menyebut pada jasanya Rasulullah kepada mereka berapa? 3. Sedangkan mereka seharusnya kalian itu bisa menyebut jasa kalian kepada saya itu 4. Bayangkan. Benar.
yang jasanya Rasul kan bukankah aku datang kepadamu ya kaum Ansor dalam keadaan anda itu kafir dan Allah memberikan hidayah? Bukankah aku datang kepada kalian dalam keadaan miskin dan Allah mengkayakan kalian? Dan yang ketiga, bukankah aku datang pada saat anda itu perang Khosrot dengan Aus, perang saudara, dan Allah menyatukan kalian? Dalam jasa Rasul 3. Tapi kalian bisa ngomong pada saya. Seharusnya kalian punya jasa pada saya. Kamu bisa ngomong kok. Kan gitu. Ada 4 kan? Betul kan? Kenapa kalian tidak mau melakukan? Kenapa kalian tidak mau melakukan Hekam Ansor? Kenapa? Bukankah itu kenyataan? Kan gitu. Kamu tinggal marah kowe. Emang kenyataan seperti itu. Ini seakan-akan Kaum Ansor dengan Rasulullah itu. Bukankah kalian bisa ngomong seperti itu? Memang kenyataan seperti itu. Aku tahu kalian itu orang baik. Kalian itu tipe pencari kebenaran kebenaran. Dan kalian satu di sini itu kan masalah aku mengungkit apa yang menjadi jasa saya kepada kalian. Kalau saya mengungkit jasa kalian kepada kalian, kalian pun bisa mengungkit jasa kalian kepada saya. Aku tahu itu, tapi aku tahu bahwa kamu tidak akan mengatakannya. Kalian adalah orang baik, gitu. Paham ya? Aku kumpul di sini bukan berarti aku mengungkit jasa saya, mengungkit kebaikan saya kepada kalian. Kalau saya mengungkit kebaikan saya kepada kalian, kalian pun bisa mengungkit kebaikan kalian kepada saya. Itu bisa kok. Tapi ketahuilah wahai saudaraku, kaum Ansor, kenapa kalian lakukan seperti ini? Kenapa? Wajadtu fi anfusikum ya masa Ansor fi ru'atin min ad-dunya ta'ala biha qauman wa taslimu wa qamu ila islamikum. Wahai kaum Ansor, kalian saya kumpulkan di sini. Itu kenapa kalian kecewa? Kenapa kalian kecewa ketika aku membagikan sampah-sampah dunia kepada mereka kaum Quraisy dan kabilah-kabilah Arab agar mereka bisa masuk Islam, agar mereka bisa menerima hatinya mereka masuk Islam. Sementara wakal kamu ila Islamikum, aku percaya kepada Islam kalian. Maka dari itu karena aku percaya pada Islam kalian, iman kalian semua, agak mungkin ngasih harta sampah-sampah dunia kepada kalian. Paham ya? Kenapa Anda kecewa, hai kaum Ansor? Kenapa Anda kecewa? Itu sampah-sampah dunia. Bagi Allah itu tidak ada artinya. Terlalu rendah hubungan kita diukur dengan sampah-sampah dunia. Terlalu tinggi hubungan kita, wahai saudara Ansor. Terlalu tinggi. Bayangkan. Terus. Akhirnya mereka diam semua. Lalu Rasulullah mengatakan, "Afala tarawna ya Rasulullah, ayat nas bisyai wal ba'ir wa tarji'u bi Rasulillah fi rihalikum." Apakah kalian tidak suka ya Rasulullah ya Rasul ketika mereka membawa kambing-kambing onta-ontanya ke rumah, sementara kalian pulang dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke halaman kalian? Apa kamu gak suka? Kalau mereka membawa yang nama onta, kambing dan sebagainya, sampah-sampah dunia, agar mereka bisa membawa hatinya mereka dengan Islam, sementara kalian bisa membawa Nabi Rasul, Nabinya Muhammad, Nabinya Allah, Rasulullah SAW, kamu halaman kalian. Kamu gak suka aku datang padamu? Kalian pulang dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Lalu Rasul mengatakan, "Fawalladhi nafsu Muhammad biyadillah wal hujratu lak. Aku tumra'un minal ansar." Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya bukan hijrah saya, aku termasuk orang yang golongan kaum Ansor. Kalau bukan karena hijrah, tentu saya termasuk golongan Ansor. Karena Rasulullah dari mana kan? Hijrah tidak mungkin.
Saya tetap Mekah gitu loh. Kalau bukan karena hijrah mungkin saya terasa orang Ansor gitu loh. Walau syarakat nasu siban wa syarakat ansor siban syarakat siban ansor. Artinya apa? Kalau ada orang lain jalan di dalam satu lembah, lalu ada lembah lain yang diikuti oleh ansor, maka aku yang ikuti kaum ansor tersebut. Artinya apa? Kaum ansor disayang oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya tidak hijrah, mungkin aku orang ansor. Kalian tuh orang yang pertama saya, kalian itu tak sayang, tak cintai. Tapi kenapa gara-gara cuma sampah dunia, kalian memfitnah saya, kalian mendolimi saya, kalian mengsuudoni saya. Kenapa? Gara-gara sampah dunia seperti ini kalian mengatakan bahwasanya laki Rasulullah mau dan Rasulullah lah ketemu dengan saudaranya. Bahkan yang paling kejam lagi baru kalau genteng saja ingat saya, tapi ketika membagikan gimana dilupakan. Itukah balasan kalian kepada kami? Sementara kalian bisa pulang dengan aku, mereka pulang dengan kambingnya karena ini masuk Islam. Doa dia adalah Rasulullah. Ketika seperti itu, apa balasan Rasulullah? Meskipun Rasulullah itu didustai, dihina seperti itu, atau disudoni, Rasulullah mengangkat tangan, Allahumma arhamil ansar wa ibnil ansar wa ibnil ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum ansar. Coba bayangkan, rahmatilah kaum ansar ya Allah, rahmatilah wa ibnil ansar dan anak-anak ansar, wa abna'il ansar dan anak cucu-cucu ansar. Rasulullah berdoa, meskipun yang namanya dihina seperti itu, difitnah seperti itu, Rasulullah tetap mendoakan mereka. Coba bayangkan, ketika kita ini orang-orang yang suka sekarang didolimi, pernahkah kita mendoain orang-orang yang kita dolimi, orang yang mendolimi kita? Pernah? Mati itu sampean. Ya. Rasulullah nggak seperti itu. Meskipun Rasulullah difitnah seperti itu, Rasulullah mengangkat tangan untuk mendoakan mereka. Ya Allah, Allahumma arhamil ansar, wa ibnal ansar, wa ibna abnil ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum ansar, rahmatilah anak-anak ansar, rahmatilah cucu-cucu ansar. Ya Allah, luar biasa. Allah Akbar. Akhirnya dari kenyataan tersebut, dari doa tersebut, fabakal kaum hatta akhdar qiyam. Artinya apa? Kaum Ansor menangis Pak, sampai yang namanya air mata itu apa? Membasahi jenggotnya. Malu dengan Rasulullah, malu. Betapa Nabi yang begitu solehnya, betapa Nabi yang begitu rahmatnya, kok kita mendolimi seperti itu? Karena kita tidak tahu, salah paham dengan beliau. Ternyata Rasulullah itu punya maksud yang lain. Kita seudon kepada Rasulullah. Maka dari itu saudara, ketika kita pulang dari sini membawa sunnah Rasulullah, ya, sementara orang lain pulang dari supermarket membawa belanjaannya, lebih senang mana? Kita pulang dari Korea membawa sunnah Rasulullah, ya, daripada kita pulang Korea membawa harta yang begitu banyak. Seperti halnya Ansor membawa Rasulullah SAW tanpa membawa sampah-sampah dunia. Biarkan mereka membawa sampah-sampah dunia. Yang penting sekali lagi mansa kabar yang tak sih ilman sahalallahu lahu wa binal jannah. Surga yang paling akhirat kita adalah kampung akhirat yang terakhir kita. Idaman kita. Tidak mungkin di antara kita idaman dengan surga. Paham? Akhirnya Rodina mereka kata Rodina Rasulullah Isman wa Hadron. Kami ridho ya Allah, kami ridho ya Rasulullah. Kami ridho dengan membagikan Rasulullah bersama saya, bersama kami. Sementara mereka memulai Islam karena apa? Karena dikasih harta. Akhirnya yang Malik bin Aus yang dulu sebagai panglima Hawazin, masa Islam? Abu Sufyan yang dulu sebagai komentator perang, masa Islam? Jangan mencela Abu Sufyan. Karena apa? Sekarang ini yang menjadi sahabat sejati Rasulullah SAW. Luar biasa kan? Mereka masa Islam. Maka dari itu,
dalam kenyataan sekarang ini, kita ini jangan hanya debat kunut dan sebagainya. Kaum kita itu masih banyak kekurangan. Yuk kita dakwah secara mal. Kita Korea sumbang itu nama Supermi atau Indomie. Kita ngomong nyumbang, kan orang nyumbang kok sumbang kan itu. Mereka nyumbang beras, Supermi dan sebagainya. Karena kita tidak bertindak, pelit kita. Betul tidak? Pelit kita. Korea loh nyumbang, saya loh mau. Saya mau 10.000 saya mau. Maka dari itu, tirulah Rasulullah dalam berdakwah. Kasih banyak, tidak masalah. Yang penting bisa melunakkan hati mereka masuk Islam. Luar biasa. Jadi kesalahpahaman yang dilakukan oleh Rasulullah ini dari atas tidak baik. Akhirnya mereka sadar. Maka dari itu, ketika kita disalahpahami, yang paling terakhir adalah doakan mereka agar Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, maka yang kita salami, yang mereka yang salah paham dengan kita, akan membuka hati mereka atas kesalahan tersebut. Karena apa? Mereka tidak tahu, Allah yang tahu. Ya. Jadilah cara cerdas dalam kita untuk mencari jalan pintas dalam menyelesaikan suatu masalah. Paham? Semoga bermanfaat. Karena sudah asar. Ya, panjang kita berusaha lagi. Ya, sekali-kali kita pengajian hadis kita doa dan itu bisa menyeimbangkan karena hanya pedoman Al-Quran hadis lah yang kita menjadi tadi navigator kita, ya kan? Tanpa navigator, kita kesasar lah. Betul Pak? Itu kita bahas. Pentingnya seperti ini. Makanya itu kita belajar yuk. Nah, hadis dan sunnah Rasulullah tentang Al-Quran Karim, dari situlah kita akan paham. Masa ditanya apa itu al-adiyat wah blank, apa itu wasam blank, wah itu bahaya. Apa itu Facebook 40? Makanya harus belajar terus sedikit belajar. Kan kita dari air mata tuh bayangkan. Karena apa? Salah paham dengan Rasulullah SAW bisa diatasi. Saya kira mohon maaf salah. Tapi salah perbedaan, tapi salah pak. Salah paham itu salah paham yang salah gitu. Salah paham, salah yang memahami, bukan salah paham. Salah paham itu salah memahami gitu kan. Bukan perbedaan. Nah, perbedaan nanti kita cara kasih kita wacana kita cara yang tepat, cara mensikapi berbeda. Insya Allah nanti di tempat umi lah. Ayo saudaraku, Anda adalah saudara kita. Kita ada perbedaan. Kita akan kita cari solusi tentang para mensikapi tentang perbedaan. Demikian dari saya. Ada, tidak enggak ya? Mana Ustaz ya? Sabar. Pak Taslim. Oh iya, Pak Taslim belum. Pak Taslim ini. Mas Taslim, Ustaz Taslim ini mau pulang gitu. Mungkin kita baru bisa ketemu cuma minggu ini ya. Mungkin pada minggu depan ada pamitan saya kok. Nanti yasinan minggu depan malam minggu di depan. mana? Ya di Al-Qausar yang undang kalian. Oh barangkali saya. Oh katanya sampean. Iya. Ini kan ada baru kah? Kalian doa. Nah, ngomong ke depan Pak Saleh. Ngomong di sini. Ngomong di sini. Ya kami persilakan kepada Ustaz Basri. Ini Ustaz Musa ini. Ketinggalan ini. Kita ketinggalan Ustaz luar biasa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Mohon maaf ya. Ini ya mungkin yang sudah kenal saya ya. Insyaallah saya seminggu lagi pulang. Nanti pun di Noksan insyaallah malam minggu biasa ya yasinan rutin kami pun punya jadwal seperti itu sekalian pamitan saya. Jadi kalau yang kenal saya nanti tidak datang ke Noksan ya dengan hati yang paling tulus, hati yang paling dalam ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau selama ini mungkin seluk-beluk saya karena pernah ya artinya pernah di Gusan pernah jadi ketua mitra artinya pernah menguasai Gusan seperti itu. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada tindakan saya yang kurang berkenan, pernah menyuruh atau dalam apapun
tidak kurang dalam kepemimpinan saya gitu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekalian saya mengundang jamaah Al-Barakah Kinhe untuk nanti insya Allah pamitan saya nanti malam minggu depan ya di Al-Fasal. Kami tunggu kehadirannya dan sekaligus Ustadznya sekalian kalau luar bisa. Oh ya, ya nggak apa-apa. Ya itu saja ya. Mohon maaf ini selingan saja ya. Itu saja kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan kesempatannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah. wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan lillahi, hamdan lillahi rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kakek nenek kami ya Allah. Ampuni dosa kakek nenek kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa anak istri kami ya Allah. Ampuni dosa anak istri kami ya Allah. Dan seluruh keturunan kami ya Allah. Teman-teman kami ya Allah. Kakak-kakak kami ya Allah. Adik-adik kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau kami mau jujur ya Allah, setiap saat setiap waktu ya Allah, diri kami penuh dengan kesalahan, diri kami penuh berbuat dosa ya Allah. Mata kami maksiat ya Allah. Mata kami sering maksiat ya Allah. Ampunilah mata kami ya Allah. Kalau kami mau jujur lagi ya Allah, pikiran kami kotor. Ampunilah pikiran kami ya Allah. Pikiran kami kotor. Ya Allah ya Tuhan kami, lebih-lebih hati kami ya Allah. Kalau kami jujur ya Allah, hati kami penuh dengan iri, hati kami penuh dengan dengki ya Allah. Hasyuk ya Allah, ria ya Allah. Sifat kami sombong, ria ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampun dosa kami ya Allah. Ampun dosa keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah sedikit demi sedikit ya Allah pada diri kami ya Allah, kefahaman agama ya Allah. Perbaiki iman kami ya Allah. Perbaiki iman anak istri kami ya Allah. Perbaiki iman kedua orang tua kami ya Allah. Tambah hidayah lagi pada diri kami ya Allah. Besarkan hidayah lagi pada diri kami ya Allah. Pada jamaah masjid kami ya Allah. Pada jamaah masyarakat kami ya Allah. Jamaah umat Islam seluruh alam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah ya Allah kami sedikit demi sedikit ya Allah, untuk selalu bisa istiqomah sholat berjamaah ya Allah. Kalau masih di Korea ini ya Allah, minimal satu kali ya Allah kami bisa sholat berjamaah di masjid, hikmah di masjid, taklim tadarus di masjid, jamaah dakwah ya Allah berjamaah di masjid ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tapi tuntunlah kami ya Allah kelak pulang ke ya Allah, supaya kami bisa setiap saat dengan waktu berjamaah di masjid ya Allah. Senang untuk ngaji ya Allah, senang untuk baca Quran ya Allah. Karena di sini kami sadar jarang sekali kami buka Al-Quran ya Allah. Baca satu lembar, satu ayat kami bisa malas ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami rasa kecintaan kepada Al-Quran ya Allah. Mendengar firman Allah, mendengar sabda-sabda baginda Rasulullah SAW. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan kami dari sifat-sifat yang kau benci ya Allah. Jauhkan kami dari sifat yang kau benci ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sekali lagi kami mohon ya Allah, perbaiki iman kami ya Allah. Perbaiki iman kami ya Allah. Perbaiki iman anak istri kami ya Allah. Perbaiki iman anak istri kami ya Allah. Keluarga kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah. Keturunan kami ya Allah. Sampai akhir kiamat kami ya Allah. Sampai akhir dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkah dalam rezeki kami, dalam berkah di Korea ini ya Allah. Berkah pekerjaan kami ya Allah. Berkah mata kami ya Allah. Telinga kami ya Allah. Ridhoi semuanya ya Allah. Juga memudahkan kami di akhir hayat kami ya Allah, bisa mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah. Kau ridho kami ya Allah, kau meridhoi kami ya Allah, kau masukkan kami dalam surga ya Allah. Saya kami bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Kami bisa melihat wajah beliau yang mulia. Kami bisa memeluk tubuh beliau yang mulia. Kami bisa mencium tangan beliau yang mulia. Bisa berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq, bisa berjumpa dengan
Umar Khattab bisa berjumpa dengan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat. Ya Allah, ya Tuhan kami, bisa berjumpa dengan orang-orang soleh yang mengajar kami tentang baca Quran, alif, guru-guru kami di kampung, guru-guru kami di pesantren, ya Allah, yang mengajar kami wudu, yang mengajar kami bisa baca sholat, ya Allah, bisa Al-Fatihah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ya Allah, satukanlah hati kami ya Allah, satukan hati kami untuk sedikit demi sedikit paham dengan agama ya Allah. Satukan hati kami ya Allah, untuk sedikit-sedikit punya fikir tentang agama ya Allah. Bagaimana agama ini tersebar di seluruh alam, bisa agama ini masuk dalam hati-hati kami, bagaimana agama ini masuk dalam anak istri kami, bagaimana agama ini masuk dalam masyarakat kami, bagaimana agama ini masuk tersebar di seluruh alam ya Allah, ke Amerika ya Allah, ke Eropa ya Allah, ke Afrika ya Allah, ke Brazil, ke Australia, semuanya ya Allah, yang belum mengenalmu ya Allah, berilah hidayah mengenalmu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kuburkanlah kami kelak di surga ya Allah, dengan orang-orang yang soleh. Kali saling mendoakan di dunia ini ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya awali ya rabbal akhirin ya tawbatin madin ya rahimah masakin ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub sabbit qalbina ya hayyu qayyum bi astaghfir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah